Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul permasalahan sosial di desa Batu. Perkenalkan, saya Minta Sabrina selaku moderator dan pemateri pertama. Saya Muhammad Yandi. Saya Nadia Putri. Langsung saja untuk pemateri pertama kepada Muhammad Yandi. Yang pertama itu ada jenis-jenis masalah sosial dalam masyarakat desa Batu. Yang pertama ada korupsi. Harus bukan korupsi atau UBS, Batu ternyata laki tahun 2020. Libatkan Kepala Desa Batu Rontok. Pada poin pertama itu ada jenis sosial yang ada di Desa Batu Rontok. Satu, korupsi. Kasus juga korupsi APBDS Batu Rontok Kecamatan Batu Laki tahun 2020 yang lalu. Libatkan Kepala Desa Batu Rontok kebutuhan warga desa setempat melakukan aksi penyerangan ke desa. Pada Senin 22 Mei 2023, 5 tokoh masyarakat bersama sekitar 92 warga lainnya melakukan aksi penyerangan ke desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Kades Batu Rontok. Masa meminta kepada Bupati Sumbawa untuk menonaktifkan Kades Batu Rontok. Berdasarkan LHP, pihak Inspektorat Kabupaten Sumbawa telah terjadi kerugian desa sebesar 218 juta dari BPDB dan sisa dana kesehatan dari tahun 2020 yang lalu. Yang kedua, ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari norma hukum perdana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Menurut Kartono Sosiologi, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris terkenal dengan istilah ditemui dari Gensi merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba yang disebabkan karena rasa ingin tahu atau rasa penasaran besar tanpa menjalani akibatnya. Kedua, seks bebas, itu hubungan suami istri di luar nikah. Dilakukan di luar norma agama. Yang ketiga, tawuran antar pelajar, yaitu rasa balas dendam yang dimiliki antar pelajar yang mengakibatkan tawuran. Yang kedua, faktor penyebab masalah sosial dalam masyarakat desa. Ada 4 faktor penyebab timbulnya masalah sosial, yaitu 1. Faktor ekonomi, biasanya berupa pengangguran dan kemiskinan. Faktor biologis, yaitu bertambahnya jumlah penduduk dengan pesat yang dirasakan secara nasional, regional maupun lokal. Yang ketiga, faktor budaya, yaitu menimbulkan berbagai keguncangan mental dan berkaitan dengan berbagai penyakit kejiwaan. Mendorong adalah berkembangnya teknologi atau komunikasi dan transportasi dan implikasi dalam kehidupan ekonomi, pendidikan, agama, serta pemakaian waktu luang. Faktor fisika, yaitu faktor psikologis yang dapat muncul jika beban hidup yang berat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Yang ketiga, itu faktor penyebab masalah sosial dalam masyarakat desa. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial dalam masyarakat desa mengenai korupsi ini disebabkan karena terlalu
profesi untuk membeli barang-barang elektronik yang mewah atau mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dalam pandangan masyarakat dan bernegara. Faktor penyebab masalah sosial dalam masyarakat desa. Masalah sosial adalah remaja yang sering terjadi di lingkungan tempat yang tinggal, yaitu akibat kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Faktor lingkungan tempat tinggal, agama yang kurang dari faktor remaja itu sendiri. 4. Dampak dari permasalahan sosial di masyarakat. Pertama, korupsi yang rentan terjadi di desa menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa, yaitu meningkatkan angka kemiskinan di desa, hilangnya potensi ekonomi di desa, hancurnya modal swadaya masyarakat, terhambatnya partisipasi desa. Yang kedua, penakalan remaja. Remaja yang rentan terjadi di desa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Bagi diri sendiri akan menyebabkan gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Yang kelima, cara mengatasi permasalahan di desa. Terlatih untuk berintegritas, melaporkan tindak pidana korupsi, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi dan kampanye menyebarkan nilai integritas. Yang kedua, penanggalan remaja. Upaya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya, remaja pandai memilih teman, bergaul dan hubungannya yang baik serta orang tua memberi arahan dan komunitas mana remaja harus bergaul. Remajanya menjaga kesehatan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas temannya bergaul yang ada tidak sesuai harapan. Baik, mungkin itu saja presentasi kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, ada pertanyaan dari Dia Badria. Mohon izin bertanya, mengapa masalah sosial menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia? Masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan dengan manusia lainnya. Pertanyaan kedua, ada pertanyaan dari Raffi Musabani. Izin bertanya, mohon Anda jelaskan apa saja masalah sosial yang paling banyak terjadi di masyarakat. Masalah sosial yang paling banyak terjadi di masyarakat yaitu kenakalan remaja. Terus kenakalan remaja yaitu ada tawuran bebas antar pelajar atau mahasiswa, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Langsung pertanyaan ketiga ada dari Suhardi. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah sosial? Cara mengatasi masalah sosial yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai moral dan mengajarkan agama yang baik kepada anak sejak dini supaya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan agama. Langsung pertanyaan yang keempat ada dari Liza Refleksi. Izin bertanya, faktor apakah yang paling banyak menyebabkan terjadinya masalah sosial dalam masyarakat? Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya masalah sosial dalam masyarakat yaitu faktor ekonomi dan faktor keluarga, dan faktor dari diri sendiri. Selanjutnya pertanyaan dari Wirandani. Izin bertanya, apakah mengandung dan penyalahan dengan keadaan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat? Pakaian dalam posisi tinggi menuju
narkoba yang bukti efek narkoba dan memaksa otak untuk bekerja lebih cepat menekan saraf pusat untuk menimbulkan efek ketenangan. Dan faktor dari keluarga, dampak dari keluarga dari penggunaan narkoba, yaitu keluarganya akan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Faktor masyarakat, dapat timbulnya kejahatan atau pembunuhan karena penggunaan narkoba. Efek dari penggunaan narkoba itu tidak dapat mengontrol emosi atau dapat melakukan tindakan kekerasan secara tidak sadar. Dan selanjutnya dari Aulisan bertanya bagaimana cara menghentikan remaja zaman sekarang agar tidak mengikuti pergaulan yang salah. Cara menanamkan nilai moral agama. Itu menanamkan nilai moral agama, menanamkan menjalankan ekonomi, meningkatkan stabilitas sosial, dan kebijakan pemerintah. Lima pertanyaan dari Bayu. Mengapa remaja seringkali menjadi target sindiran penyalahgunaan narkoba? Yaitu karena remaja kondisi mentalnya belum stabil dan rentan terhadap pengaruh dari teman sebaya. Bisa dari yang lagi selanjutnya pertanyaan dari Saya bertanya dulu dari resolusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ke-10 ada dari Muhammad. Izin bertanya, mohon dijelaskan bagaimana cara membangun hubungan sosial dengan teman sebaya. Cara membangun hubungan sosial dengan teman sebaya yaitu belajar menghormati setiap orang. Belajar menghargai, belajar menghormati, suka menolong, mau mengerti dan mau memberikan pujian terhadap teman. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Melinda. 11. Pertanyaan dari Rahul Pana. Izin bertanya, apakah narkoba termasuk obat? Ya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Jadi sebenarnya narkoba adalah obat yang digunakan untuk menenangkan atau menghilangkan rasa nyeri pada saat operasi, dan jika digunakan berlebihan maka itu dikatakan narkoba. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Dengan kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ke-8 dari Anita Dwi Putri. Mohon jelaskan bagaimana pihak pemerintah desa agar penyebaran narkoba dikurangi, yaitu dengan meningkatkan peran sosialisasi bahaya peredaran gelap
peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Selanjutnya pertanyaan dari Basriansa. Mohon izin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat? Dengan cara meningkatkan stabilitas sosial, menanamkan nilai moral, menanamkan nilai agama, dan menjalankan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Boleh dong dipotong sih.